Di dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hadis Nabi yang berkaitan dengan keutamaan salat jenazah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim, bersumber daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dengarkan hadis ini ya. Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi. Yang artinya, kata Abdullah bin Abbas, aku telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa ujar Nabi? Tidaklah seseorang muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, yamutu, yang dia mati alias meninggal dunia, lalu dilaksanakanlah salat jenazah ke atas si mayit tadi sebanyak yang mensalatkannya 40 orang. 40 orang laki-laki. Yang 40 orang laki-laki itu la yusyrikuna billahi syai'a. Mereka tidak pernah menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Apa yang terjadi? Maka dengan berkat 40 orang laki-laki yang mensalatkan jenazah kepada si mayit tadi, maka si mayit itu pun dengan berkat 40 orang itu akan mendapatkan syafaat, alias dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Diampuni lalu dimasukkan ke dalam surga. Pahami hadis ini ya. Coba kita lihat dulu. Tidaklah seorang muslim. Di sini kalimat hadis ini mengatakan adalah orang muslim. Orang muslim dengan orang mukmin itu ada perbedaan. Kalau orang mukmin, orang beriman, itu pasti orang muslim, pasti dia Islam. Tapi kalau dia Islam, belum tentu dia memiliki iman. Artinya ada orang yang istilah kita itu namanya Islam KTP. Dia cuman Islam, tapi enggak sholat 5 waktu, tidak puasa Ramadan, suka melakukan maksiat, berzina, na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu wal afiyah, mabok-mabokan, judi, alias perintah Allah dia tinggalkan, larangan Allah malah dia kerjakan. Tetapi dia orang Islam. Urusan dia yang melakukan maksiat itu adalah urusan dia dengan Allah. Kita nggak perlu ikut campur. Kita cuman memberikan nasihat supaya dia bertobat. Tapi ternyata dia nggak juga bertobat sampai dia mati. Tapi Masya Allah, mungkin rezekinya dia ya. Ketika orang itu meninggal dunia, lalu ada 40 orang
yang mensolatkan si mayit tadi. Tapi syaratnya ini apa ya? 40 orang ini adalah orang yang beriman. La yusyrikuna billahi syai'a. 40 orang laki-laki ini tidak pernah menyekutukan Allah. Artinya orangnya ini, yang 40 ini betul-betul orang baik. Betul-betul orang baik. Orang saleh. Mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Lalu apa fadilahnya? Nah, kata Nabi, dengan sebab 40 orang laki-laki yang beriman tadi, yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun juga, dengan berkat itu, maka mereka yang 40 orang tadi akan memberikan syafaat kepada si mayit, walaupun si mayit tadi waktu hidupnya banyak berbuat maksiat, alias dia cuma Islam KTP. Allah ampuni dosanya. Ya, dengan berkat 40 orang tadi. Tapi yang 40 orang ini apa ya? Orang baik, orang beriman. Tapi kalau yang menyembahyakkan ini, melaksanakan sholat jenazah ini 40 orang juga. Tetapi di antara 40 orang ini ternyata ada di antara mereka yang suka melakukan maksiat umpama, atau suka memelihara atau bersekutu dengan jin, pesugihan lah, buuntal ilmu inilah, buuntal ilmu itulah, buuntal ilmu taguh, ya. Nah, berarti di antara 40 orang ini ada orang yang belum betul-betul beriman. Lalu apa yang terjadi? Maka si mayit ini tidak bisa mendapatkan syafaat, alias dosanya tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itu para jamaah di kalangan orang-orang Banjarmasin, ya masuk hulu sungai selatan, hulu sungai utara, sampai ke Banjarmasin, dan mungkin ada sebagian kita di Kalimantan Timur ini, apabila ada orang yang meninggal dunia, jikalau si ahli waris ini mungkin dia tidak ada kelompok kematian, tidak ada kelompok fardu kifayah, mereka itu terkadang ahli warisnya nih ya, mengundang santri-santri untuk mensalatkan mayit tersebut. Kita tahu aja santri kan, kalau santri itu kan kerjaannya cuma belajar, sholat, ya, belajar, sholat, tidak ada penanggawian yang aneh-aneh. Kalau ada yang melakukan aneh-aneh, berarti dia melakukan pelanggaran. Kalau santri itu anti santri soleh, maka ini masuk kategori orang beriman tadi. Diundanglah santri tadi 40 plus guru-gurunya, diamplokin santri tersebut. Ada yang 20.000, 50.000, kalau gurunya umpama 100.000, yang jadi imam umpama 200.000. Walaupun dengan mengupah tadi ibarat kata, tapi yang mensolatkan ini 40 orang soleh. Maka si mayit itu kata Nabi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosanya. Pahamlah kira-kira? Nah, beruntung kalau kita umpama di Balikpapan ini ada mempunyai kelompok pengajian. Maksudnya pengajian fardu kifayah. Ketika ada kelompok tersebut meninggal dunia, dianya sendiri atau keluarganya, lalu kelompok pengajian fardu kifayah ini pun datang secara bergerombol, berjamaah bahasa kitanya, melaksanakan sholat jenazah kepada si mayit tadi. Maka subhanallah, si mayit itu pun diampuni segala dosa-dosanya.
Nah, namun perhatikan ini ya, kita nggak tahu kalau kita nanti meninggal dunia, apakah yang mensalatkan jenazah untuk kita nanti 40 orang, semuanya orang beriman, atau kurang atau tidak, wallahu a'lam. Daripada kita menunggu yang seperti itu, maka ada satu pepatah yang sering kita sering dibacakan orang, kadang ini menjadi hafalan dalam pesantren. Apa itu? Pepatah itu, pepatah orang Arab, sallu qabla an tusallu. Salatlah kalian sebelum kalian disolatkan. Artinya gini ya, kalau sholat 5 waktu oke lah. Sholat 5 waktu itu jangan sampai ketinggalan. Tapi kalau kita ingin disolatkan pada saat kita meninggal dunia nanti, ini sholat jenazah, yang mensolatkan jenazah kita ini banyak, maka ketika kita hidup di dunia ini, kita sering-sering melaksanakan sholat jenazah. Sering-sering melaksanakan sholat jenazah. Jangan melaksanakan sholat jenazah itu kalau ada amplopnya. Itu ada amplopnya. Orang kaya meninggal, rajin sholat. Jangan. Ada orang kah membari kah atau tidak, tidak usah mikirin itu. Kita ikut sholat jenazah. Dan mohon maaf ya, kami pribadi, kalau kami mensalatkan jenazah, kemudian tuan rumah ini memasukkan amplop di baju kami, itu rasanya gimana begitu? Rasanya kami nggak tega begitu. Ini kan orang sudah kesusahan nih. Orang ini kan sudah kesusahan, sudah lagi berduka nih. Lalu mereka tuh kayak memberikan hadiah kepada kita, tuh rasanya gimana? Saya tuh rasanya menerima tuh rasa gimana gitu. Apalagi kalau seandainya itu orang tadi ya orang yang menengah ke bawah secara ekonomi. Kalau dia orang kaya mah masa bodoh. Orang kaya nih ya, duitnya banyak, wah meninggal dunia, wah itu mah tidak ada masalah. Ibarat kata oke-oke aja. Tapi kalau orang yang sederhana, lalu dia berusaha untuk memberikan amplop tadi, bukan hanya amplopnya tapi isinya, rasanya kita tuh nerima tuh gimana gitu nah. Dan sebenarnya kita tidak perlu meminta amplop tadi atau berharap itu. Ya, jangan. Kalau bisa jangan. Kalau bisa kita yang memberi. Karena orang ini keluarganya masih dalam keadaan berduka cita, bergabung. Dan alhamdulillah, syukur alhamdulillah, kita di Balikpapan ini, di Balikpapan ya, yang kami lihat, tradisi membagikan amplop kepada orang yang mensalatkan jenazah itu sudah sedikit demi sedikit bergeser. Sedikit demi sedikit bergeser. Artinya ada yang masih memberi, ada juga yang tidak memberi. Ya, bergeser. Kenapa? Karena di Balikpapan ini, Masya Allah, kami melihat banyak kelompok fardu kifayah. Dari tingkat RT ada, dari masjid ada, dari kelompok pengajian ada. Jadi ketika meninggal sudah, yang masuk kategori kelompok fardu kifayah tadi berbondong-bondong datang membantu si ahli waris ini, si keluarga yang berduka cita di dalam melaksanakan apa ya? Pemandian. Sudah siap nih sabun. Karena sudah masuk kelompok fardu kifayah. Kain kapan sudah disiapkan, sabun sudah disiapkan, tikar menikar, kemudian cendana semuanya sudah disiapkan. Bahkan untuk amplop si pemandian sudah disiapkan juga.
yang mensolatkan tidak perlu dikasih apa-apa. Alhamdulillah, itu baik sekali. Sampai menguburkan, kalau pemelukan mobil jenazah, sudah ada sedia mobil jenazahnya. Si keluarga yang sedang berduka cita tidak perlu mengeluarkan dana. Dan sepantasnya memang seperti itu. Karena itu fardu kifayah, kefarduan saling gotong royong, kefarduan bersama. Namun, ya tadi masih ada sebagian orang yang bamplok. Dan ini kami lihat biasanya di daerah Kalimantan Selatan. Jadi sebelum kita disolatkan, kita rajin-rajin sholat jenazah. Kalau kefarduan, sholat wajib, puasa itu jangan ditanya ya. Kita ini rajin, tambah lagi dengan sholat jenazah. Kalau ada orang meninggal, ikut sholat jenazah. Kama tadi nutudan. Bahasa kitanya itu kalau kita pendekkan kalimatnya, hukum karma berlaku. Kalau kita berbuat baik, kita akan menuai kebaikan tersebut. Tapi kalau ada orang berbuat jahat, maka dia akan mendapatkan keburukan dari perbuatan jahat tadi. Sama dengan salat jenazah itu. Kalau kita nanti kepingin jenazah kita banyak yang mensalatkan, maka kita hidup di dunia ini rajin-rajin untuk mensalatkan jenazah. Apabila sampai 40 orang yang mensalatkan tadi dan semuanya orang yang baik, orang saleh, maka kita yang meninggal di dunia diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Mudah dipaham kira-kira ya? Nah, jadi yang meninggal muslim, yang mensalatkannya 40 orang laki-laki semuanya beriman. Nah sekarang kalau seandainya yang mensalatkan ini tidak sampai 40 orang. Yang mensalatkan jenazah tidak sampai 40 orang. Kira-kira masih ada jaminan gak diampuni oleh Allah Ta'ala si mayit itu? Ada. Tapi kita lihat hadisnya. Disebutkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud, dan lain sebagainya. Bersumber daripada Malik bin Hubairah, Malik bin Hubairah radhiyallahu taala anhu, berkata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan hadis ini. Ma min mu'minin yamutu fa yusalli alaihi ummatum minal muslimin yabluguna ayyakunu thalathata sufufin illa ghufira lahu. Tidaklah seorang mukmin, kalimatnya beda nih ya. Kalau pertama tadi yang meninggal siapa? Orang Islam. Kalimat yang kedua ini, hadis kedua, tidaklah seorang mukmin, seorang beriman. Artinya yang meninggal ini waktu dia masih hidup di dunia, Masya Allah, dia rajin salat 5 waktu, ditambah dengan berjamaah, nah, ikut pengajian, melaksanakan puasa Ramadan, membayar zakat, tidak pernah melakukan maksiat, tidak zina, tidak mabok, tidak judi, tidak juga ngerumpi, tidak menggosip, tidak memfitnah. Orangnya soleh nih, orang baik nih. Jadi bukan hanya muslim, tapi juga dia mendapatkan mendapatkan gelar mukmin. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang beriman, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya seperti bapak-bapak ini nah, Masya Allah, salat 5 waktu, pengajian, ya. Kemudian si orang mukmin ini, mudah-mudahan kita orang mukmin semuanya. Orang mukmin ini meninggal dunia. Meninggal dunia. Ternyata yang mensalatkan itu enggak sampai 40 orang. Masalah enggak? Enggak ada masalah kata Nabi. Enggak ada masalah. Jadi walaupun yang mensalatkan ini tidak sampai 40 orang.
Tetapi ketika pelaksanaan salat jenazah itu dijadikan menjadi salasata sufufin, 3 sof. 3 sof. Walaupun yang mensalatkan cuma statusnya orang muslim biasa. 3 sof. Apa yang terjadi? Illa ghufira lahu, maka si mayit itu diampuni oleh Allah Ta'ala segala dosanya. Pahamlah kira-kira? Jadi yang mensalatkan cuma 15 orang. Namun yang meninggal ini orang soleh, orang baik. Cuman kebelujuran dia tinggal di kampung nang kada soleh, kampungnya kampung kada orang beriman. Terkena tinggal di kampung yang tidak beriman orangnya. Maksudnya banyak yang kada beriman. Di kampung preman kah atau apa begitu. Meninggal dunia dia. Ternyata yang mensalatkan cuma 15 orang. Namun dibagi menjadi 3 apa ya? 3 sof. 5 jamaah di depan. 5 jamaah sof kedua. 5 jamaah di sof ketiga. 3 sof pokoknya. Siapa yang melakukan demikian itu, kata Nabi, maka si mayit tadi akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Walaupun tidak sampai 40 orang yang mensalatkan. Tapi ingat loh, yang meninggal adalah orang beriman, orang mukmin. Nah, itulah yang kita katakan tadi. Jadikanlah diri kita dulu orang yang beriman, maka insya Allah nanti ketika meninggal dunia banyak juga orang yang mensalatkan kita. Kalau yang mensalatkan cuma 3 orang, ditambah imam 1, ya, tambah imam 1, maka imam di depan, nih imam di sini umpama, nih imam, ya, imam, kemudian makmum 1 di sini, makmum shaf pertama, kemudian makmum shaf kedua di sebelah sini ya, ya, kemudian makmum yang ketiga di samping lagi. Jadi ibarat kata shaf 3 shaf tapi bemereng ke kanan, bemereng ke kanan. Nah begini, saya tet ya, 1, 2, 3, bemereng ke kanan. Pahamlah kira-kira? Nah itu. Kalau makmum 2, makmumnya 2, imam 1, berarti 3 orang aja. Ya sudah, imam di depan, makmum di belakang imam, samping kanannya imam, makmum yang kedua di samping makmum yang pertama. Jadi totalnya berapa shaf? 3 shaf juga. Nah itu biasanya guru-guru kita nih ya, kalau salat jenazah kata guru, bikin 3 shaf. Bikin 3 shaf. Kalau mau lebih bikin ganjil. Bikin ganjil. Jangan genap. Dibikin 4, jangan. Yang 4 masuk ke 3 atau sekalian bikin 5 shaf. Bikin 5 shaf. Ternyata ada lagi, ada 6. Oh jangan. Yang 6 tadi masuk ke 5 atau sekalian dibikin 7 shaf. Pahamlah kira-kira? Jadi 3 shaf, 5 shaf, 7 shaf, 9 shaf, 11 shaf. Nah, alhamdulillah. Apalagi kalau meninggalnya itu di mana ya? Di kota suci Mekah atau kota suci Madinah. Maka yang mensalatkannya pun lebih banyak lagi. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Pertanyaan ya, belum ditutup supaya bertanya. Silakan. Ya, lanjut. Perempuan boleh sholat jenazah. Perempuan boleh mengikuti sholat jenazah, tapi tidak menggugurkan fardu kifayah. Paham lah maksudnya?
Karena kan yang fardu kifayah itu yang mensalatkan jenazah itu wajib laki-laki. Kalau perempuan mau salat jenazah boleh? Boleh. Di Mekah, di Madinah. Ya. Salatul mayyitil hadir yarhamukumullah, katanya si muadzin ini. Salat mayyit. As-salatu 'alal mayyit rahimakumullah. Salat semuanya, bangun. Itu biasanya apa ya, salat jenazah setelah selesai salat fardu di Mekah, Madinah. Banyak yang salatkan. Perempuan juga ikut. Bahkan kami kalau bawa jamaah, ini kan kami Masya Allah, Alhamdulillah baru datang ya. Malam Jumat tadi kami baru datang juga umrah. Awal Ramadan berangkat, tanggal 10 Ramadan kembali, setelah bulan Syawal, setelah Ramadan, tanggal 3 April berangkat lagi. Baru tadi malam Jumat baru kembali. Kami biasanya kalau bawa jamaah umrah, itu kami sarankan, Bapak Ibu, kalau ada salat jenazah, ikut salat jenazah. Ya, karena pahalanya besar di Mekah, di Madinah itu 100.000 kali lipat pelaksanaan salat jenazah di tempat lain. Itu kalau di Masjidil Haram. Kalau di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat pahalanya. Nah, silakan perempuan kalau mau salat jenazah boleh, tapi tidak menggugurkan kewajiban fardu kifayah. Paham ya? Karena hadisnya tadi ya. Arba'una rajulan, yang mensalatkan adalah 40 laki-laki. Ada lagi pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang yang mati itu membawa keimanan, bagaimana tanda-tandanya orang yang menjawab orang yang tidak bisa mati itu kan boleh. Malaikat yang sangat dasar bagaimana orang mati itu membawa keimanan. Yang kedua, apakah bapak yang mensucikan hati tadi itu? Karena hati ini kan membuat merusak keimanan kita tadi. Nah, saya bisa apakah bapaknya yang untuk membersihkan jiwa atau hati tadi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda orang meninggal itu membawa iman, apakah bisa dilihat secara fisik? Kalau memang makomnya tinggi, biasanya ya kalau dia orang betul-betul soleh, betul-betul yang luar biasa nih ya, itu biasanya meninggalnya tersenyum, ya, itu jelas sudah. Kemudian apa lagi? Dipegang badannya itu kayak hangat, kayak tidur gitu loh, ya. Apalagi berkeringat di sini, nah, dia berkeringat, ada keringatnya sini, aneh juga. Itu betul-betul orang beriman tuh. Ah, tapi tidak, jangan juga kita maksudnya suudzon. Wih, ini mukanya udah merangut, mukanya merangut. Ini pasti banyak dosa. Jangan juga kita katakan begitu. Ya, kalau yang kita sebutkan tadi tersenyum, ya, terkadang tersenyum kayak orang ketawa gitu loh. Apalagi ya, ada keringat dahi di sini, badannya itu dipegang tuh kayak orang tidur. Gimana orang tidur? Nah, lembek, bukan nangkal kajong begitu. Hangat, kayak dipegang tuh kayak orang tidur, masih badannya tuh hangat. Itu memang keistimewaan luar biasa. Allah ingin menampakkan inilah kekasihku. Tapi sekali lagi, kalau ada orang meninggal tidak ada tanda-tanda seperti itu, kita sebagai orang yang masih hidup jangan suudzon. Ini banyak dosa ini. Jangan juga. Kita nggak perlu. Kita nggak perlulah suudzon dengan si mayit tadi. Kita husnudzon baik dengan orang hidup atau orang mati. Kita husnudzon ya, baik sangka. Ternyata sangkaan kita yang baik ini salah, itu kita nggak ditanggung jawab di akhirat. Ada orang malam itu lewat begitu ya, kita nggak tahu apakah dia mencuri atau tidak mencuri. Kita bilang, oh itu
kayaknya orang itu mau sholat ke Masjid Al-Amin. Orang itu kayaknya mau sholat ke Masjid Al-Amin. Sekalinya orang itu mencuri besi di Masjid Al-Amin, dicurinya besinya. Kita nanti di akhirat nggak bersalah. Nggak bersalah. Kenapa kamu sangka dia orang baik? Ya kata kita tidak tahu ya Allah. Saya tidak tahu, yang saya kira dia datang ke masjid kepingin sholat, ternyata ngambil besi, ngambil sendal. Di akhirat kita tidak tanggung jawab kalau kita husnudzon dengan orang. Tapi sebaliknya, kalau kita jahat sangka dengan orang tersebut, ternyata yang kita jahat sangka itu orangnya ini nggak benar. Mukanya serem begitu, baju compang-camping, kita dalam hati, wah ini ke Masjid Al-Amin jangan-jangan curi sendal ini. Mencuri sendal, karena kita ngelihat zahirnya seperti itu. Ternyata dia bukan pencuri sendal, malah dia kepingin sholat. Selesai sholat, buka kantong, dia masukin uangnya 20.000 di kotak infak. Apa yang terjadi? Kita yang berburuk sangka dengan orang tersebut, dosa kita. Makanya sebaiknya lebih baik berhusnudzon, baik sangka, walaupun sangkaan kita itu salah, daripada kita berburuk sangka. Ya? Nah, jadi sekali lagi, tanda orang itu matinya saleh, husnul khatimah. Cuman ini orang-orang pilihan saja ya. Mukanya senyum, berseri, ya. Kemudian apa lagi? Ada keringat di dahinya, dia ada keluar keringat begitu nah. Nah, itu tanda orang saleh itu. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda itu, kita jangan berburuk sangka. Ya. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana caranya kita supaya hati ini untuk lebih baik lagi, lebih bersih lagi. Nah, guru-guru kita mengajarkan kalau kita ingin ikhlas di dalam hidup ini, kan yang menjadi problem itu sebenarnya apa ya? Hati kita. Musuh yang paling berat itu adalah di hati kita sendiri. Ya, kita itu bisa sakit ini, sakit itu karena dari hati. Hati yang kotor, hati yang suka mikirin ini, mikirin itu. Nah, supaya tulus ikhlas, kita bisa kuat beriman dengan qadha dan qadar. Qadha dan qadar, baik dan buruknya datangnya dari Allah Ta'ala. Kita bisa meyakini itu. Kata guru-guru kita, amalkan setiap hari membaca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas, kata orang Banjar, surah Kulhu. Surah Kulhu. Berapa kali? 100 kali sehari semalam. 100 kali. Maka insya Allah kita akan lapang dada, ikhlas, ridha dalam menghadapi semua cobaan yang ada di dunia ini. Baik, cukup ya. Insyaallah nanti kita sambung lagi. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.